Bapak Ibu terkasih, kita akan beraktivitas hari ini. Maka biarlah firman Tuhan menjadi penuntun bagi kita untuk menjalani aktivitas kita. Maka sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami, hari ini kembali kami akan meneruskan pekerjaan kami, aktivitas kami, langkah-langkah kami. Kami mau Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan juga kami rasakan atas kehadiran Tuhan melalui firman-Mu. Maka firman-Mu ini Tuhan, boleh kami hayati dan boleh kami hidupi di dalam kami menjalani aktivitas kami pada hari ini. Maka biarlah kuasa Roh Kudus mengajar kami Tuhan, untuk mengerti firman-Mu, dan dengan sukacita kami menjalani kehendak-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu terkasih, sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, mengawali pekerjaan kita, kehidupan kita hari ini, inilah firman Tuhan untuk kita, yaitu terambil dari surat Paulus ke jemaat Efesus di pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan begini, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, tentu saja status kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang terpanggil dan terpilih menjadi anggota kerajaan Allah, menjadi komunitas pengikut Yesus. Itu adalah karena panggilan Yesus, bukan karena kehendak kita. Kita adalah orang yang dipanggil menjadi murid dan menjadi pengikut Yesus ya, karena penebusan Yesus, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita atau apapun yang ada pada kita, tapi semata-mata hanya karena anugerah melalui penebusan Yesus. Maka itu apa padanan atau pasangan yang cocok bagi kita sebagai orang yang dipanggil? Apa yang mesti kita lakukan sebagai pengikut Yesus? Sebagaimana dikatakan Rasul Paulus bahwa kamu telah dipanggil. Oleh sebab itu, hendaklah hidupmu berpadanan. Berpadanan dengan apa? Tentu kalau berpadanan ada pasangannya. Maka ada beberapa hal yang menjadi padanan kita sebagai orang yang mengikut Yesus. Pertama, panggilan berpadanan dengan rendah hati. Orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus senantiasa mengakui dan mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Apapun yang ada dalam hidupnya, bahkan apapun yang terjadi dalam kesehariannya, orang yang rendah hati tidak ujuk-ujuk langsung putus asa, langsung kehilangan harapan. Tetapi orang rendah hati itu terus berharap dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Rendah hati menganggap dirinya tidak dapat berbuat apa-apa jikalau bukan Tuhan yang menolong. Itulah orang yang rendah hati, yang menganggap kekuatannya sangat terbatas, tetapi akan ditolong oleh Tuhan untuk menjalani kehidupannya. Jikalau memiliki sikap rendah hati, maka itu pula yang membentuk karakter kita menjadi karakter yang lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Yaitu sikap yang menaruh kasih sayang dan persahabatan dengan semua orang. Orang yang lemah lembut tidak mau membeda-bedakan orang, walaupun apapun latar belakang hidupnya. Bahkan dia akan merangkul serta menolong siapapun sedapat mungkin. Maka sikap lemah lembut dapat dilihat dan dirasakan orang lain. Jadi bukan aku yang mengaku atau mengumumkan bahwa aku adalah orang yang lemah lembut. Tapi biarlah orang lain yang mengatakan, bahkan merasakan bahwa kita adalah orang yang memiliki kepribadian yang lemah lembut.
biarkan saja orang mengatakan itu. Jangan dari kita datang pengakuan, wah saya orang lemah lembut. Bukan seperti itu, tapi orang lain yang harus mengatakan bahwa kita memiliki kepribadian yang lemah lembut. Sebab kita menaruh cinta kasih dan pengharapan, bahkan penghargaan terhadap sesama. Selanjutnya, setelah lemah lembut, bagaimana lagi? Hendaklah kamu sabar, yaitu sikap yang mau menjalani hidup dalam tuntunan Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi tidak menggoyahkan percayanya, trust-nya, penyerahan dirinya, pengharapannya kepada Tuhan. Orang yang sabar mampu mengendalikan diri dalam keadaan yang tidak baik-baik sekalipun. Nah, kalau keadaan baik-baik, ya tentu semua orang bisa mengendalikan diri. Tapi kalau keadaan tidak baik-baik saja, bagaimana seseorang bisa mengendalikan imannya, mengendalikan kepercayaannya, bahkan mampu membalas kejahatan dengan kebaikan? Itu orang yang sabar. Sahabat KPS TV yang terkasih, sebagai orang dipanggil menjadi pengikut Yesus, marilah kita saling membantu dalam mengatasi persoalan kehidupan ini. Ada banyak cara dan metode yang dapat kita perbuat untuk saling membantu. Tidak selalu dengan uang, dengan materi, tapi boleh banyak cara yang kita lakukan. Jadi jangan konsep kita membantu itu hanya dengan materi. Saling membantu membentuk kita memiliki kepribadian yang mau memikirkan dan melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan kedamaian bagi orang lain. Itulah definisi saling membantu. Yang dipikirkannya adalah kebaikan, kedamaian bersama. Hal-hal yang kita rasa tidak membawa manfaat, maka tidak perlu diumbar. Apalagi diviralkan ke sana kemari. Itu tidak saling membantu. Ada banyak info, banyak berita, banyak isu. Kalau memang tidak membawa kebaikan, diabaikan saja. Itu tidak akan membawa kebaikan. Pikirkan dan lakukanlah hal-hal yang dapat saya berbuat untuk membantu orang di sekitar saya. Yang namanya membantu tentu tujuannya adalah menghasilkan kebaikan. Sahabat KPS TV yang terkasih, semua itu dapat kita lakukan jikalau kita mau. Sekarang camkanlah, kita adalah orang panggilan Tuhan. Orang dipanggil Tuhan memancarkan cara hidup yang rendah hati, lemah lembut dan sabar. Dan yang tidak kalah penting dari semuanya itu, marilah kita saling membantu, memikirkan, dan melakukan hal-hal yang membawa kebaikan bersama. Jauhkanlah dari pikiran kita hal-hal yang merusak. Bagi diri kita merusak, bagi orang lain merusak, bahkan hal-hal yang bisa merendahkan sesama kita. Sebab itu akan membuat kita tidak menikmati kedamaian dan kebersamaan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, betapa indahnya firman-Mu hari ini. Bagaimana kami boleh merefleksikan panggilan kami sebagai orang dipilih Tuhan. Untuk kami boleh tetap menunjukkan sikap yang lemah lembut, yang sabar. Bahkan kami boleh saling membantu dalam kebersamaan kami. Kami mau Tuhan melakukan itu karena kami percaya kebaikan Tuhan telah mendahului menganugerahkan kehidupan kepada kami semuanya. Maka biarlah ya Tuhan, karena pertolongan kuasa Roh Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam panggilan Tuhan, menjadi pribadi yang rendah hati, yang lemah lembut, sabar, dan kami bersama-sama memikirkan hal-hal yang saling membantu, membawa kebaikan bersama. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Gijang uhur apalah
Pendaftaran kompetisi video kreatif Jubileum 120 sudah dimulai. Jangan lupa daftarkan gereja kalian. Pendaftaran diperpanjang hingga 30 Juli loh. Catat batas waktunya. Dan kalian akan punya kesempatan untuk memenangkan hadiah jutaan rupiah. Ayo, daftar dan kumpulkan video kalian sekarang. GKPS TV